Dengan tata kelola perusahaan yang baik, maka ESG akan dapat dilakukan dengan efektif. Selamat datang di video penelitian yang berjudul Corporate Governance dan ESG Risk. Penelitian ini merupakan penelitian dasar fundamental yang diketuai oleh Siti Rohania yang beranggotakan Alex Johannes Simamora dan Siti Afidatul Khotijah. Tim peneliti berasal dari Universitas Tidar yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. ESG merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena adanya isu keberlanjutan. Isu keberlanjutan berasal dari untuk dapat menjaga lingkungan dari industrialisasi bisnis sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan sendiri dapat menghambat keberlanjutan perusahaan. Kemudian di Indonesia sendiri baru 40% perusahaan yang mampu untuk mengimplementasikan corporate governance yang baik. Kemudian masih banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia. Ada 189 kasus kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Ketika ESG itu dapat dilakukan dengan baik, maka resiko perusahaan juga ikut menurun, sehingga ESG risk juga ikut menurun. Untuk menurunkan ESG, maka perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik. Di Indonesia sendiri, tata kelola perusahaan itu terdiri dari RUPS, komisaris, komite-komite yang membantu komisaris, serta direksi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, pertama, apakah konsentrasi kepemilikan yang mewakili RUPS mampu untuk mengurangi ESG risk? Kemudian, ukuran Dewan Komisaris yang mewakili komisaris mampu untuk mengurangi ESG risk. Kemudian, Komite Manajemen Risiko dan Komite Keberlanjutan dapat membantu Dewan Komisaris untuk mengurangi ESG risk. Kemudian, apakah ukuran direksi dapat membantu mengurangi ESG risk? ESG risk penting untuk diteliti. Pertama, karena ESG risk merupakan indikator penting menilai kinerja ESG. Kemudian yang kedua, melengkapi literatur, terutama teori stakeholder. Kemudian yang ketiga, merupakan bukti baru corporate governance dan di ESG risk di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, konsentrasi kepemilikan, yaitu kepemilikan yang sedikit pihaknya mampu untuk mengurangi ESG risk. Kemudian semakin besarnya ukuran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi mampu untuk mengurangi ESG risk. Dan berikutnya adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris, yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Keberlanjutan juga mampu untuk mengurangi ESG risk.